Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama mau bersaat teduh yang indah bersama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan-Nya. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami mau menikmati Engkau dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau, semakin mencintai hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami, ubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau bawa ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman, Kau yang berfirman dan selamatkanku. Amin. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkan aku Tuhan. Amin. Ya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berapa banyak yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dimanapun engkau berada saat ini. Nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan keyakinanmu kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Semuanya pasti Tuhan kerjakan. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Kau berfirman
sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi nyatakan, Kau berfirman dan pasti sembuhkanku. Firman-Mu bersabda, Firman-Mu yang menyelamatkanku, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, kami percaya, kami percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Terima kesembuhan saat ini, dimanapun engkau berada. Terima kesembuhan dari Tuhan. Oh ya ralama syandara lama takanara lama ralama. Kesembuhan jasmanimu, kesembuhan rohanimu, terima saat ini. Kau berfirman, oh Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, amin. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Ku percaya, aku percaya. Aku percaya Tuhan, aku percaya pada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan yang meneguhkan.
pikiran kami. Oh, firman-Mu itu Tuhan yang sanggup membawa kami pada jalan kebenaran, jalan kehidupan. Firman-Mu itu Tuhan kekuatan bagi kami. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya, selalu percaya dan terus mau percaya kepada firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu digenapi bagi setiap kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Yes, kami bersepakat dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu sanggup menggenapi. Yes, amin. Firman-Mu itu Kau genapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya dalam firman-Mu kami terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, kami terima Tuhan. Ku terima, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, kami percaya Tuhan. Ketika Engkau berjanji, Kau selalu menggenapi, Kau selalu menepati, bahkan Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Terima kasih atas peneguhan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau sungguh amat baik. Oleh karena itu biarlah Tuhan pada kesempatan ini kami mau mendengar firman Tuhan untuk lebih mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk menjadi saluran berkat bagi
mendengar, yang melihat saat teduh pada hari ini. Bila menjadi berkat, menjadi penghiburan, kekuatan dan jalan keluar. Karena firman-Mu itu hidup dan patut untuk dipercayai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah kita pada hari ini yang masih diberi kesempatan untuk menikmati saat teduh dan mendengar firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk belajar firman Tuhan tentang firman adalah hal yang patut dipercayai, atau saya beri tema yaitu percayalah firman-Nya ada di dalammu. Saya meyakini bahwa setiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tidak selalu baik, tidak selalu indah, tidak selalu berbahagia. Kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami permasalahan-permasalahan yang dimana permasalahan itu melemahkan, kadang melemahkan iman kita, melemahkan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kadang pernah kita berkata ketika masalah itu bertubi-tubi datang ke hadapan kita, di dalam hidup kita, kita berkata, adakah Tuhan? Adakah firman yang patut untuk saya percayai hari ini? Adakah firman itu hidup untuk melepaskan saya dari setiap permasalahan saya yang begitu berat ini? Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa ada firman Tuhan yang meneguhkan iman kita di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ini firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, tetapi firman itu perkataan Allah atau Allah sendiri. Itu tidak jauh. Dia sangat-sangat dekat dikatakan. Di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kenapa firman itu ditaruh di dalam mulut dan hati? Hati adalah pusat kontrol kehidupan seseorang. Di mana seseorang itu menimbang, mempertimbangkan segala sesuatu. Mengingat, lalu mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus putuskan. Lalu apa peran mulut? Mulut itu memperkatakan, untuk menyuarakan, untuk melakukan firman itu dalam kehidupannya. Dengan memperkatakan firman dan mengimani firman itu. Di dalam ayat yang sebelumnya, ini mematahkan anggapan yang dikatakan firman itu sangat jauh. Tuhan itu sangat jauh. Alkitab dengan tegas mengatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Apa yang dimaksud? Yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah sesuatu yang mustahil bagi dunia ini. Bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan menjadi barang yang mustahil lagi. Sebab firman itu sangat dekat kepada kita. Nah, firman sangat dekat kepada kita. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum kita mengalami masalah demi masalah hidup. Tuhan sudah berjanji, bahkan Tuhan sudah menubuatkannya.
akan datangnya firman itu. Firman yang bukan jauh, tetapi firman yang begitu dekat. Meskipun orang menganggap firman itu jauh, Allah itu jauh, Tuhan itu jauh. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu sangat dekat dengan kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14, Alkitab menubuatkan bahwa firman itu diberikan kepada kita sangat dekat. Dia disebut Immanuel. Artinya yaitu Allah menyertai kita. Saya mau bacakan bagi saudara Yesaya pasal 7 ayat 14 di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel dalam Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan yaitu arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Ini adalah bukti bahwa jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita mengalami banyak sekali masalah, Tuhan sudah memberikan jaminan bagi kita, anak-anaknya, bahwa Dia ingin selalu dekat dengan kita dengan memberikan firman-Nya kepada kita. Apa pentingnya firman diberikan kepada kita? Firman itu hidup, firman itu berkuasa. Mengapa firman itu hidup dan firman itu berkuasa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jika firman itu adalah Allah sendiri. Dan yang tadi dikatakan dalam kitab Ulangan, dikatakan bahwa firman itu dekat dengan kita, di mulut dan di hati kita. Artinya apa? Allah sendiri diberikan kepada saudara dan saya di dalam hidupmu, di dalam setiap perkataanmu, di dalam hatimu, untuk engkau imani, engkau percayai, dan engkau perkatakan sehingga hal itu terjadi. Firman yang disampaikan dengan iman yang teguh pasti terlaksana. Karena firman Allah itu sejatinya adalah hidup di tengah-tengah kita. Firman itu membangun, firman itu menyelamatkan, firman itu menghibur. Tidak ada satu yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adikku yang dikasih Tuhan, ada yang mengalami kebimbangan hati karena begitu banyaknya hal-hal masalah yang kita hadapi sehingga membuat hati kita ragu. Apakah doaku ini tetap didengar Tuhan? Apakah Tuhan itu masih memperhatikan saya? Apakah hanya di dalam nama Yesus masalahku bisa diselesaikan? Firman Tuhan jelas mengatakan, jika firman itu ada di dalam hatimu, ada di dalam mulutmu, maka kuasa otoritas dari Allah Bapa diberikan kepada kita. Otoritas Allah di atas segala Allah kita miliki dan kita bisa mengalahkan setiap problem masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami ada di Spasio Tower, khususnya di lantai 6. Kami ada ibadah hari Minggu pukul 7:30 dan 10 pagi. Kami rindu mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, menikmati firman Tuhan yang begitu dekat tadi. Saya ingin percaya ketika Bapak Ibu mau menikmati firman itu yang begitu dekat di dalam hati kita, dan jika kita dapat perkatakan dengan iman kita, maka suatu terobosan besar terjadi dalam hidup. Jika engkau memiliki pergumulan, doa-doa, permasalahan, jika Bapak Ibu ingin konseling, ingin menyampaikan, di bawah ini ada nomor hotline yang Bapak Ibu bisa hubungi. Maka kami dari tim GBC Spasio akan melayani Bapak Ibu dan mendoakan Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu indah, Firman mengajarkan kepada kami, Engkau tidak pernah jauh di antara kami Tuhan. Engkau selalu dekat. Firman-Mu Engkau berikan kepada kami dalam hati dan perkataan kami. Oleh karena itu Bapa, mulai hari ini kami mulai berbangga hati. Kami mau berbesar hati bahwa kami memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kami memiliki kuasa yang tak terbatas, yaitu Allah Yesus Kristus sendiri yang berdiam diri sebagai Immanuel dalam kehidupan kami. Angkat kedua tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah kehidupanmu, pekerjaanmu, sawah ladang hasil ternak bumimu, usahamu, sekolahmu, studi kuliahmu diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha, hingga Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.